ulama-ulama tasawuf mengajarin kalau badan kita sakit, gak enak badan, kita mau pakai ngaji, bilangin orang dulu begitu misalnya. Pelajaran-pelajaran ulama-ulama tasawuf bilangin, ini badan nih diam-diam, gua pakai dulu nih buat ngaji, gituin, terbaik itu bang. Mau ngaji ntar pulang aja sakit lagi, gitu. Jadi jangan turutin, gitu. Jangan turutin. Coba kalau kagak percaya jajalin. Nah begitu ya. Sama sembahyang juga. Sholat pikiran kita kadang-kadang kemana-mana, hati kita pikiran hatinya tahadus, ngomong aja hatinya gitu. Padahal sembahyang pikiran kita tertuju kepada Allah, mulut kita baca, memaknai apa yang kita baca. Jadi kalau pikiran ayat panggil tarik, yang kemana-mana sini aja. Jangan turutin, kalau turutin begitu. Terus aja kayak salah. Ya. Iya, kayak salah tuh. Pikiran kita kemana? Nah ini namanya menghadap Allah tapi masih bawa urusan dunia karena masih kerekam. Dia bisa ngapain, ngobrol sama siapa, apa. Jadi begitu sholat belum dilepas. Lepas pakaian dunianya, pakai pakaian takwanya kalau mau sembahyang gitu. Jadi sebentar tapi khusyuk. Tapi cara awal dulu, cara pemula. Khusyuk jangan sekaligus. Cara-caranya ada diajarin Maulana. Kalau sekaligus kan lupa sama rakaat. Coba aja, bayang khusyuk ketiga, keempat, dua, ketiga, kelupaan. Gara-gara apa? Memaknai sholatnya. Nah, jadi secara global aja dulu gitu, tahap pertamanya gitu. Nah, nanti kalau udah benar-benar masuk pikiran sama hatinya sholat itu yang disebut inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu Sayyidina Ali dibunuh lagi sholat, ya rapi sholatnya. Kalau dipanah mati, enggak, dia nggak tahu dia lagi dipanah, dikacok pakai pedang, nggak tahu ya. Gitu. Kenapa? Karena sedang menghadap Allah, jadi nggak ada jasad, ada rasa. Jasad ini nggak ada. Itu gitu. Sholat ke situ memaknainya. Nah, kemudian apa? Kemudian kata ulama apa? Katifahu qur'alata qauman idza jalasu. Katifahu kedua pundaknya Nabi. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad a'saq. Hatinya tidak tidur. Hatinya Nabi tidak tidur sementara matanya sudah terpejam. Wala yuradilluhu bisyamsi dzufatan. Wala yuradilluhu bisyamsi. Tidak dilihat bayangannya Nabi oleh sinar matahari. Jadi Nabi ini kalau siang-siang keluar depan jalan tuh ada bayangannya Nabi. Gitu. Bayangan. Kalau kita nggak ada bayangannya kapan? Waktu istiwa, zuhur. Sebelum waktu zuhur ada namanya waktu istiwa. Haram sholat di situ nggak boleh. Jadi kalau sholat duha ya kesiangan. Waktu duha udah jam 10 terus aja. Tengah 11 sholat duha. Terus sampai zuhur. Ketemu waktu istiwa. Haram sholat waktu istiwa. Kapan waktu istiwa? Waktu yang kalau kita keluar ke depan bayangan kita nggak ada. Nggak ada tuh bayangan kita. Ntar kalau mulai ada panjang-panjang sampai setombak masuk waktu zuhur gitu. Nah, sholat di waktu istiwa haram hukumnya kecuali hari Jumat ya. Jumat semua waktu ibadah boleh dibuat sembahyang kecuali di Mekah ya. Di Mekah sembahyang jam berapa aja boleh. Di subuh haram sholat di sana boleh ya. Habis asar haram sembahyang Mekah boleh, nggak ngaruh di sana, nggak ada hukum di sana, semuanya boleh dibuat sholat. Kalau kita di sini jangan ya, di sana habis subuh kita sholat, ya di sini habis subuh haram ya. Di sana habis asar kita bisa sholat boleh, jangan dibawa kemana, di sini haram. Selain Mekah nggak boleh, selain Mekah Madinah. Itu hukumnya gitu. Jadi Nabi itu apa? Nabi itu nggak pernah dilihat ada bayangannya, nggak ada bayangannya Nabi. Jadi setiap namanya apa? Syaksun itu sosok. Benda apapun kalau dibawa, ditaruh di sinar matahari pasti ada bayangannya.
Manusia kan sosok nih, berbentuk. Nah kalau Rasulullah nggak ada bayangannya beliau. Jadi wala yuradilluhu, tidak pernah dilihat bayangannya Nabi bisyamsi dalam sinar matahari. Dzulfatani, dilihat oleh orang yang cerdas. Nah kemudian katifahu qad alasa qauman idza jalasu. Katifahu, adapun kedua pundaknya Nabi itu qad alasa, kedua pundaknya Nabi itu lebih tinggi qauman terhadap pundaknya kaum idza jalasu, ketika mereka duduk bersama. Jadi Nabi kalau duduk bareng-bareng nih begini, pasti itu pundaknya kelihatan lebih tinggi. Padahal banyak orang Nabi itu nggak tinggi, Pak. Nabi itu tingginya sedang. Ya, Nabi itu sedang. Nggak tinggi Nabi, nggak tinggi banget, sedang. Nabi. Tapi kalau duduk begini, pundaknya paling kelihatan. Jadi dari jauh kelihatan yang paling tinggi pundaknya ya Nabi. Padahal banyak orang yang lebih tinggi, kan logikanya kalau orang tinggi pundaknya tinggi ya. Enggak, Nabi paling tinggi itu pundaknya kalau duduk. Bareng-bareng sama jamaah duduk, kelihatan pundaknya Nabi dari jauh. Nah, itu Nabi ini. Heran. Indal wiladati sibya za muhtadana. Indal wiladati, ketika dilahirkan, sifatilah olehmu ya za bimuhtadana. Jadi Nabi lahir dalam keadaan sudah dikhitnah, ya. Nabi lahir sudah disunat. Jadi lahir sudah sunat Nabi. Itu. Kalau kita disunatin dulu. Nabi lahir sudah dikhitnah, diorok. Ya pokoknya begitu lahir keluar dari perut ibunya udah dikhitnah, udah terkhitnah, udah sunat. Itu. Nabi Rasulullah itu begitu ya. Nabi itu kalau kaki kita tuh kalau berdiri di tempat tanah yang becek lumpur itu pasti encong dikit ya. Ya sama kanan sebelah kiri, arah kirinya sama kiri sebelah arah kanannya nyiku gitu, kaki kita nyiku kalau berdiri. Kalau Nabi enggak, jadi kakinya tuh rata semuanya. Jadi kalau berdiri itu rata, nggak ada belokannya gitu kakinya kan, kakinya Nabi begitu. Itu tandanya apa? Nabi kalau sholat kuat, karena kakinya rata dia. Jadi beliau kakinya rata begini. Kalau kita kan begitu dikit, dikit. Nah, Nabi kakinya rata. Jadi kalau sholat tuh berdirinya kuat, karena tumpuannya rata kayak tiang gitu. Jadi Nabi kakinya bisa dibilang segi empat, nggak mencong begitu kan. Makanya kalau sholat malam tuh, kita ngaji kitab Al-Adhkar, Nabi itu kalau sholat malam suratnya apa? Suratnya Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Itu suratnya 4 surat panjang semua. Jadi Nabi kalau sholat malam tuh lama berdirinya, gitu. Suratnya panjang. Al-Baqarah banyak banget, berapa juz tuh? Dia aja sendiri udah 3 juz Al-Baqarah, belum Ali Imran, belum lagi An-Nisa. Suratnya itu kalau sholat malam. Jadi bukan lama sujud tapi lama berdiri ya, itu Nabi. Makanya kakinya sampai pada bengkak, karena kalau sholat malam sholatnya mah nggak banyak, cuman berdirinya yang lama, jadi sampai subuh gitu. Sampai subuh berdirinya kuat. Ya kalau kayak kita masa murad ya, masa murad. Jadi baca surat ya Al-Attaq aja udah pada perang gitu. Jadi gitu kan. Makanya serba salah juga. Makmum tuh imam tuh mesti pertimbangin makmum. Nah kalau sembahyang Jumat tuh aslinya baca suratnya cara Nabi itu surat Al-Jumu'ah rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Kalau itu nggak hafal atau barangkali lama, ganti sampai hisbarabbikal a'la Al-Attaq. Itu kalau itu umpamanya ya kelamaan juga ya boleh apa perlu ya. Ya bukannya itu ada anjurannya.
surat banyak itu ya. Ya, kuliah makhluk. Ya, ya gitu. Kadang-kadang ya kayak yang udah tua-tua, udah orang kafir buat berdiri lama, kita sembahyang pernah Jumatan baca surat sampai Rabbikal A'la. Rakaat keduanya biasanya saya baca kuliah, karena kita kalau hal ada yang nggak kuat. Ya. Kata aki-aki di Monono di Kober, untung lo baca kuliah. Coba kalau hal bisa jatuh jangan kuat. Untung gitu. Iya karena orang nggak kuat. Gitu. Dan di Mekah juga Madinah sekarang imamnya bacanya nggak panjang-panjang juga, saya perhatiin agak pendek gitu ya. Nah padahal begini juga Pak, kalau ngikutin kitab cara kitab Mekah, cara kitab kita beda ya. Cara kitab Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama salaf itu agak beda juga ya, banyak bedanya udah. Aslinya mah kalau sembahyang, kalau makmumnya banyak, suratnya jangan yang panjang, yang pendek itu. Kalau makmumnya dikit, suratnya panjangin itu. Pasnya gitu. Sama juga sembahyang malam. Kalau sembahyang malam, suratnya agak panjangan dikit. Tapi kalau sembahyangnya siang, suratnya pendekin gitu. Karena ada aktivitas orang bekerja gitu. Bahasa gampangnya gitu. Tapi kalau ngikutin hadis Nabi, ya sembahyang siang suratnya pendekin. Nah, pendeknya itu saya lihat di hadis ya wadduha hal ataka juga gitu ya, segitu ukurannya, bisa dipendekin. Jadi cara fikih dengan cara Nabi ya ada bedanya juga, walaupun nanti patokannya tetap itu ya. Nah gitu, itu Nabi gitu. Hadil khosoisi fahfad hatakun aminah. Hadil khosoisi bermula kekhususan ini, kekhususan yang ada pada Nabi. Fahfadha maka hafalkanlah, takun aminah maka kamu akan aman, selamat. Takun, kata Imam Nawawi, kekhususan Nabi ini barusan tuh apalin, kata Imam Nawawi. Fahfadha maka hafalkanlah, jagalah, takun aminan maka kamu akan selamat. Selamat dari apa? Min syarri narin, dari buruknya api. Min syarri narin, dari buruknya api, wasarakin dan maling, wa min mihanin, dan juga dari apa? Ujian. Ini nih syairnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Apalin, kata Imam Nawawi, orang yang apal ini rumahnya aman dari kemalingan. Itu. Aman dari kemalingan, selamat dia dari api, kemudian apa? Selamat dari ujian. Gara-gara apa? Itu ngapalin salah satu sedikit dari apa sifatnya Nabi, ujian terhadap Nabi. Nah, ini kan bulan Maulid. Adain ya, walaupun sederhana, buru-buru lah ya. Terus umpamanya ya kalau ada rezekinya ya ramein, ada berkahnya. Kalau ambil penceramah ya yang bener, yang ngomongin Nabi ini, yang ngomongin bagaimana Nabi, sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi gitu. Jadi kita kenal sama Nabi gitu. Masalahnya gitu, kita nggak kenal sama Nabi kita. Itu kurang kenal bagaimana Nabi sebetulnya ya. Nabi itu gitu. Kulitnya putih banget enggak, coklat banget enggak, matanya, rambutnya itu semuanya ada pas, semuanya pas, sudah diteliti ya. Rambutnya ada di museum itu utuh, masih utuh ya rambutnya. Nabi rambutnya panjang ya, sepundak gitu. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi, dan salawat salam semoga tercurah pada keluarganya Nabi, semoga tercurah pada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya min ba'di, setelah Nabi, setelah kematian Nabi. Amma ba'du, adapun setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fa'lam ayyuhal harisu, fa'lam maka ketahuilah, ayyuhal harisu, wahai orang yang bersungguh-sungguh, ay al-mujtahidu, artinya orang yang bersungguh-sungguh,
al-muqbilu yang menuju ala qtibasil ilmi, yang menuju mencari ilmu, yang menuju mencari ilmu, ay istifadatihi, artinya mengambil faedah ilmu. Ketahuilah wahai orang yang sungguh-sungguh menuju mencari ilmu, artinya orang yang mengambil faedah ilmu, minal muallimi, dari seorang guru. Wa fi nusqatin iqtinasul ilmi, wa fi nusqatin, dan di dalam salinan matan itu menggunakan kalimat iqtinasul ilmi. Jadi kalimat di kitab lain fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iqtinasil ilmi, gitu kalimat. Wahai orang yang sungguh-sungguh, al-muqbili, yang menuju ala iqtinasil ilmi, kalimatnya begitu, yang sungguh-sungguh menghadap memburu ilmu. Lapan iqtinas bin nuni, dengan nun iqtinasu, thumma shadi, kemudian huruf shad. Wahina ay istiyaduhu, artinya memburu ilmu. Wahina izin, maka dengan demikian syubihal ilmu bisaidi, ilmu itu diserupakan dengan buruan, maka dengan demikian ilmu itu diserupakan dengan buruan. Fi kauni kullin yahtaju ilal hilati wasiyasati, fi kauni kullin, dalam keberadaan seluruhnya nyari ilmu itu yahtaju, butuh, ilal hilati, kepada helah wasiyasati, dan siasat, butuh trik dan siasat nyari ilmu, ya. Semuanya nyari ilmu itu butuh triknya, butuh siasatnya. Ketahuilah wahai orang yang bersungguh-sungguh, yang menghadap mencari ilmu, al-mudhiri min nafsihi, yang menampakkan dari dirinya, yang memperlihatkan dari dirinya. Wa fi nusqatin, di dalam salinan matan yang lain menggunakan kalimat min nafsika, al-mudhiri min nafsika, itu tulisannya, yang memperlihatkan dari dirimu, nafsika bil khitabi, dengan khitab, huruf abnya itu namanya khitab. Sidqar rukbati, yang memperlihatkan dari dirinya benarnya kecintaan, benar-benar senang. Ay al-iqbali, menuju mencari ilmu. Wa faratit ta'atushi, dan sangat ingin. Ay syiddatul istiyaqi, artinya sangat berkeinginan. Ilaihi, ay al-ilmi, sangat berkeinginan dengan ilmu. Annaka, bahwasanya dirimu. Lafaz annaka itu makmulan, jadi makmulnya li'iklam terhadap lafaz i'lam, fa'lam itu, li'iklam terhadap lafaz fa'lam ayyuhal haris itu. Ya, kata Imam Nawawi, wahai orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu, in kunta, orang yang menampakkan, memperlihatkan kesenangannya nyari ilmu, benar-benar nyari ilmu. Kata Imam Nawawi, in kunta taqsidu bi talabil ilmi, jika adanya kamu berniat mencari ilmu, al-munafisata, niatnya adalah al-munafisata, jika niatmu mencari ilmu itu adalah al-munafasah. Munafasah itu bersaing. Jika kamu niat mencari ilmunya adalah persaingan, munafasah itu bil fa'i, dengan fa, wasini, dan sin, al-muhmalat, yang dikosongkan dari titik. Ayat ar-rughbati, artinya ar-rughbati senang fit tafarrudi bil ilmi, senang menyendiri, sibuk dengan ilmu.
Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya ilmu itu nafisun jiddan. Ilmu itu nafisun, ilmu itu indah sekali. Jika niatmu mencari ilmu itu adalah bersaing. Yang kedua, wal mubahadah, dan niatmu mencari ilmu itu adalah pamer. Wal mubahadah, dan pamer, ay al iftikhar, artinya bangga. Niatnya bangga diri. Alladzi huwa at-ta'adzum, di mana iftikhar itu adalah at-ta'adzum, merasa mulia. Jika kamu nyari ilmu niatnya begitu tuh, niatnya apa? Niat bersaing, niat pamer, sombongan, bangga diri, wa taqadduma, dan niatnya wa taqadduma alal aqrani, niatnya lebih maju dari teman-teman yang lain. Niatnya lebih maju dari teman-teman yang lain, ay al-imtizala, artinya teman-teman sesama pencari ilmu. Alladzina yu'adilunaka, yaitu orang-orang yang sebanding denganmu, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, wastimalatan, yang ketiga niatnya istimalatan, ail talaba ikbali, wujukin nasi, yang ketiga niatnya istimalatan, menuntut datangnya manusia, menuntut datangnya manusia ilaika, kepadamu, supaya orang datang ke dia. Tuh, niatnya begitu. Kemudian wa jama'ah haqamin dunya, yang kelima niatnya mengumpulkan harta dunia, ay mata'id dunya, artinya niat mengumpulkan harta dunia, alladzi yasiru akhiruhu, di mana akhir daripada harta dunia adalah faniya, sirna, wal ikrama, dan niat punya ilmu dimuliakan inda sultani, oleh penguasa. Maka kalau niatnya begitu, kata Imam Nawawi, fa antas sa'in, maka kamu adalah orang yang membangun. Orang yang membangun, ay mutasarrifun, ay mutasarrifun, artinya orang yang berbalik, bihadmi dinika, di dalam merobohkan agamamu, wa ihlakin nafsika, dan merusak dirimu, biiqbalika, dengan menghadapmu atau menujumu ila ghadabillahi ta'ala, kepada murkanya Allah Ta'ala. Cara ilmu agama, orang mondok ngaji niatnya bukan begitu. Ada salah, mondokin anak niatnya supaya jadi ustaz, jadi kiai, enggak benar itu. Yang punya anak mondok jangan begitu caranya, bukan begitu caranya. Jadi bahasa begini, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang punya iman. Yang kedua, orang yang punya ilmu pasti diangkat oleh Allah. Jadi urusan dikenal orang lain sebagainya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Itu salah. Jadi pamannya mondokin anak supaya terjadi kiai. Ntar kalau nggak jadi kiai repot. Itu repot kalau nggak jadi kiai. Jadi orang mencari ilmu itu niatnya menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Udah gitu aja satu. Terus apa? Apa nyari takwa supaya jadi orang bertakwa, gitu aja. Gitu. Jangan niatnya begitu. Kesalahannya. Makanya ini ulama arang kitab dari zaman dulu ke sekarang masih dibaca orang. Jadi amal jariahnya dia ulama. Kenapa? Karena ikhlas. Itu kalau dia minta minta royalti, kitabnya dicetak ribuan kali. Jadi seluruh dunia percetakannya itu udah kaya banget loh. Nggak ada yang minta royalti. Tapi sekarang orang ngarang bukunya laku, bestseller, banyak dibaca orang. Ya tahun depan loh nggak ada yang beli ya. Iya, karena niatnya laku dijual. Iya, niatnya laku dijual. Itu makanya dulu begitu ya, ngaji bahasanya ngaji kan sama sekolah beda ya.
Akhirnya orang begitu, ngaji nggak diperhatiin orang, sekolah diperhatiin orang. Ngaji kagak bayaran, kagak ngapa-ngapa, sekolah nggak bayaran, ya diberhentiin. Itu akhirnya begitu. Itu yang terjadi. Nah, padahal mah begini, kalau kita ngaji, kita ngaji, dapat ilmu, itu nggak ada nilainya. Kita mau bayar berapa pun nggak bisa duit kita buat bayar ilmu, nggak bisa, nggak ada nilainya. Karena ilmu kita pakai sampai mati, sampai kita mati, sampai hidup lagi, ke akhirat masih bisa nolongin kita. Itu gitu. Jadi nggak akan sebanding kita membayar ilmu, nggak ada nilainya. Dan itulah makanya ada bahasa di Quran, wala tashtari bi ayati tsamanan qalila. Jangan engkau membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah atau menjual ayat-ayat Allah. Begitu. Nah, kata Imam Nawawi begitu. Orang kalau nyari ilmu ngaji itu niatnya bangga diri, lebih hebat dari yang lain. Niatnya apa? Niatnya persaingan dari yang lain. Kalau nyari ilmu bersaing boleh, tapi kalau niatnya bersaing nggak boleh. Kita mondok nih, yang boleh itu sifat rakus, nggak boleh, jelek, loba. Tapi kalau rakus cari ilmu boleh. Jadi nyari ilmu kudu rakus. Kalau nggak rakus nggak dapet lah. Doyan demen gitu, mau ilmu demen, aji. Nah, itu boleh. Kalau dalam yang lain nggak boleh, tapi ke dalam itu sifat iri kan nggak boleh, penyakit hati. Tapi kalau mondok belajar ngaji iri boleh, ya nggak bisa, masa kita dia bisa, masa kita nggak bisa, itu ada bagusnya. Nah, kalau ngaji di taklim kan begitu. Nah, jadi boleh di situ. Tapi kalau bersaing gitu, nah nggak boleh. Persaingan nggak boleh. Nah gitu. Jadi kalau nanti niatnya begitu, mengumpulkan harta dunia, atau orang datang kepadamu, kau punya ilmu agar kau dimuliakan oleh penguasa umpamanya karena punya ilmu, itu Pak Antas Sa'id. Maksudnya gini Pak, kiai dekat sama penguasa, presiden itu juga kagak jelek semua ya, kagak jelek semua, tak dibahas di bawah ya. Jadi kita kadang-kadang lihat kiai ulama masuk apa, ulama masuk gimana dulu ya. Jadi kita nggak gampang memponis orang. Udah tuh Pak Inna Ba'dal Dhanni Ismur gitu ya. Sebagian dugaan itu suudzon itu ya dosa. Dia nggak boleh begitu. Artinya gak semua ulama yang dekat sama penguasa itu lantas jadi jelek. Justru kalau nggak dideketin, ntar sampai yang mau melempokin gitu. Ada nih ulama yang dekat dari zaman dulu sudah ada apa begitu, ulama dekat sama penguasa dijauhin, bahkan nih ulama hebat ini terkenal sampai matinya aja orang nggak mau nyolatin, itu ulama loh, kiai yang mati nggak ada dari zaman dulu. Karena apa? Karena di dekat sama penguasa. Cara berpikir kita yang kita lupa, cara berpikirnya dia lupa. Nah, itu pengaruhnya banyak katanya. Nah kemudian apa? Kemudian wabainu akhiratika bidunyaka. Kalau kau niatnya begitu nyari ilmu, maka engkau fa'antasa'in, orang yang membantu, ay mutasarrifun fi hadmi dinika, orang yang membantu berbalik untuk apa? Merubuhkan agamamu, wa ihlatun nafsika, dan merusak dirimu. Dengan apa? Engkau menghadap terhadap murkanya Allah. Wa bai'u akhiratika, dan sama juga kau menjual akhiratmu. Wa bai'u akhiratika, dan kau jual akhiratmu bidunyaka, dengan duniamu. Kau jual akhiratmu dibayar dengan duniamu. Fasafaqtuka fasufatuka ay akduka, maka akadmu ay akduka, akadmu bidzalikal bai'i, dalam jual beli itu khasiratun rugi ya. Sama juga jual akhiratmu dengan duniamu, maka jual belimu rugi, kata Imam Nawawi. Nah kenapa khasiratun rugi? Ainaqisatun, artinya kurang. Nah kenapa kau jual akhiratmu dibayar dengan duniamu itu dikatakan rugi? Karena gini, karena li'anna dunya fi muqabalati thawabil akhirati la syai'an.
karena li'anna dunia, karena bahwasanya dunia fi muqabalati thawabil akhirati, di dalam bandingannya pahala akhirat itulah syai'an, nggak ada apa-apanya. Dunia dibandingkan dengan balasan akhirat itu nggak ada apa-apanya, salah itu. Makanya rugi. Wal tijaratuka dan perdaganganmu, ayat tasarrufuka artinya tasarrufmu, perdaganganmu, belanjamu, fihi dalam jual beli itu ba'iratun, buruk sekali. Halikatun artinya rusak, la khayra fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wahada bermula ini perdaganganmu disebut perdagangan yang rusak, itu kinayatun, sindiran, an adamin naf'i bidzalikal ilmi, sindiran untuk tidak ada kemanfaatan ilmu. Ya, jadi kita kalau mondok diajarinnya satu, biar dapat ilmu manfaat. Manfaat apa? Kepake sama kita, diajarin kepake sama orang, itu namanya manfaat. Ya, banyak orang mondok gak kepake sama dirinya, bahkan ke orang lain juga gak kepake, itu gak manfaat. Nah kenapa? Dari awalnya salah, dari awalnya salah. Apalagi sekarang ya, macam-macam salahnya begini, salah mondokin anak nyari kelas ya. Contoh, di rumah lulus SMP, begitu dia pondokin karena kurikulumnya beda, di sono jatuhnya SD lagi, orang tuanya nggak setuju, masuk di SMP lulus SD lagi, nah gitu ya. Akhirnya apa? Gak jadi mondok, kalau nggak betah dan lain sebagainya. Ini kesalahan berpikir ya. Nah kalau dasarnya kurikulumnya beda, kalau kita SMP nggak bisa ngikutin, tambah beratnya mendingan SD lagi dari awal supaya kesonanya bisa jalan. Dan saya udah SMA sih mondok, udah SMA sampai sono kelas 3 SD. Emang saya pikirin, karena saya kagak pikirin, ya ikutin aja, nggak mikir ke situ, nggak pikir apa-apa. Nah, begini kalian mengatur aja, begitu jalanin aja ya. Udah ada SMA, SD lagi kelas 3 sampai sanawiyah kelas 3 gitu ya, pindah pondok, maksudnya sanawiyah lagi kelas 1, ulang-ulang aja ya. Ya rupanya kayak orang hafal, diulang-ulang mulu jadinya hafal gitu ya. Ya diulang-ulang, itu aja diulang-ulang, karena sistem kurikulum yang beda, sini begini, di sono begitu, ya ikutin aja. Jadi nggak mikir di situ. Orang sekarang kan nggak, orang tuanya mikirin ini begini, akhirnya begitu. Nggak bisa ngikutin karena apa? Terlalu berat akhirnya, karena basicnya nggak ada. Itu masalahnya. Terus apalagi dituntut kudu begini, bisa ini. Kalau pulang harus jadi ini, jadi itu. Wow, salah tujuannya. Jadi dipersiapkannya komersil, jadinya namanya. Ya jangan begitu. Itu kesalahan. Ya. Biar Allah yang atur semuanya, bukan urusan kita. Nah kemudian wa mu'allimuka dan gurumu, wa mu'allimuka dan gurumu itu mu'inun, orang yang menolong laka bagimu. Gurumu adalah orang yang menolongmu ala isyani, ke atas maksiatmu kalau begitu. Wa syariku laka dan bersekutu denganmu fi khusranika, dalam kerugianmu. Jadi kalau sekarang masalahnya ada pesantren kan, bukanya tuh di Google, pesantren ini itu lulus dari situ langsung dapat kerja, jadi dialokasikan ngajar, omanya ngajarnya di sini atau bahkan kerja di sini, kerja di situ. Ini kan apa namanya, kayak kalau sekolah sih wajar, sekolah wajar, kalau mondok kan begitu ya, kalau pesantren bukan begitu, jadi komersil. Tujuannya orang modern itu berpikir, jadi dia kepala yang mondokin anak gak sia-sia, ada arahnya gitu, ada arahnya dia bekerja gitu. Padahal pesantren bukan begitu, ilmu nggak bisa begitu, ilmu.
Nanti apa? Bisa dia bekerja karena ada pesantren yang ngatur, tapi akhlaknya nggak ada, dasar akhlaknya, adabnya nggak ada, nanti di situ nggak terdidik. Gitu. Kan begitu ya, itu banyak. Ya itu kan untuk memancing minat, barang sekali orang-orang sekarang mau diajak begitu gitu, kayak nggak nyusahin dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi berpikir nanti seperti apa, jadi apa. Ya. Ya kalau ngaji mah nggak begitu, kita ngaji nggak usah mikir bagaimana nanti, jadi apa nanti. Orang-orang tua kita dulu sering ngajarin ya, jangan mikirin besok, sekarang aja, besok dipikirin. Bener juga itu kalau kita ngaji ya. Ntar pulang ngaji mati apa hidupnya kita nggak tahu, apa yang mikirin besok itu. Karena itu jatuhnya ntar ini ya tuh apa, tulul amal tuh gitu. Ya, barang belum terjadi nggak usah dipikirin. Apa dirancang boleh, dirancang nggak boleh. Ya memang kitanya aja, kita kan hidup zaman sekarang, jadi ya begitu nanti akhirnya terancang juga, kepikir juga ya, karena kita kan belum ngamalin itu. Kalau kita hafal itu tulul hafal namanya, tulul hafal. Makanya banyak yang gak sesuai dengan yang kita mau gitu ya, karena yang kita mau Allah juga punya aturan ya, itu asalnya gitu. Kemudian ini gurumu sama, kalau nanti begitu niatmu begitu nyari ilmunya, maka gurumu juga sama. Gurumu mu'inun laka, orang yang menolongmu ala isyanika, atas maksiatmu, perbuatan maksiatmu, wa syarikulaka, dan bersekutu denganmu fi khusranika, dalam kerugianmu. Wa huwa, adapun dia gurumu itu kabar isaifin, seperti orang yang menjual pedang kemana, min qati' tariq, seperti orang yang menjual pedang kepada para pembegal. Begal dikasih pedang, dijual ke dia, jadi pakai buat begal. Nah kalau seorang guru ngajarinnya seperti itu ya, ngajinya bagaimana, dunianya bagaimana, buat ilmu untuk harta dan sebagainya, begitu kan. Dan itu memang nyata, kayak kita sekolah kan ada jurusannya, semua jurusan ya, ada ini ada itu, tapi kan nggak semua orang bekerja sesuai dengan jurusannya. Nah, kenapa? Karena nggak matang di jurusannya, gitu. Ya, seperti itu jadinya, nggak sesuai. Karena emang begitu di Indonesia, pendidikan begitu modelnya. Nah, karena di kotak-kotakin jadinya begitu. Kalau di Eropa beda ya. Jadi poin-poinnya kan begitu. Di sana ada sarjana Injil, ya belajarnya Injil aja. Umpamanya jadi sarjana apa kedokteran, ya belajarnya kedokteran aja udah. Jadi lulusannya kedokteran, jadi nggak campur-campur. Kita kan fakultas satu, jurusannya banyak. Jadi umpamanya UIN jurusannya syariah, tarbiyah, kan berapa jurusan terus itu, filsafat dan sebagainya. Jadi orang mau jadi apa, jadi bingung gitu ya. Nah, ya kalau satu fakultas satu jurusan, kebanyakan kampus kan jadinya duitnya yang nggak ada buat bangun, itu masalah lagi. Jadi mana sekolah agama, mana sekolah umum, mana pesantren, itu akhirnya tuh jalurnya beda-beda masing-masing. Itu yang bikin acak-acakan itu.